Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan yang saya beri tema Invisible War atau perang yang tak terlihat. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang katanya paling rasional, semua harus logis, semuanya harus ilmiah. Kalau tidak logis, tidak ilmiah, nggak bisa dibuktikan, maka itu dianggap nggak ada. Ya. Di zaman modern orang pikir sudah nggak ada itu yang namanya kuasa-kuasa gelap. Tapi ternyata beberapa waktu terakhir ini dunia dikejutkan dengan apa yang kita sebut sebagai Epstein File. Kasus ini bukan cuma soal kejahatan moral yang terungkap, tapi membuka lapisan yang lebih gelap dari kasus ini, saudaraku. Adanya elit global, adanya jaringan yang tersembunyi, dan adanya praktik-praktik yang berkaitan dengan ritual gelap dan pemujaan setan. Ini membuat orang yang skeptis dengan adanya roh halus atau roh jahat itu kembali berpikir dan bertanya, ternyata memang ada ritual-ritual atau memang ada kepercayaan seperti itu. Pada titik ini kita menjadi lebih jelas, saudaraku, bahwa dunia ini tidak sebersih, tidak senetral yang kita kira. Kita pikir dunia yang ada ini seperti ini saja, padahal ternyata ada behind the skin, sesuatu yang terjadi di balik layar, saudaraku. Ternyata dunia yang kita lihat ini tidak sebersih dan senetral yang kita pikirkan. Permasalahannya banyak orang hari ini percaya teknologi yang canggih, percaya bagaimana data itu terkumpul, dan percaya adanya logika yang sehat, tapi nggak sadar ada peperangan rohani yang tidak kelihatan. Adanya invisible war. Ada pengaruh yang tak kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata jasmani, yang mempengaruhi segala peristiwa dan kejadian di dunia ini. Mereka pikir semuanya by teknologi saja, by data, by logika saja. Tapi kasus Epstein itu membuka bahwa ternyata di balik semua itu dunia kembali disadarkan. Memang real ada kuasa gelap itu, saudaraku. Ada serangan yang tidak terasa tapi nyata. Karena ya sesuatu yang nyata itu tidak selalu terlihat. Sesuatu yang nyata itu tidak selalu di permukaan. Bisa saja dia ada di behind, di balik segala sesuatu. Coba saudara saya ajak pikirkan. Ada dunia yang namanya dunia fisik. Kita tahu Amerika dengan Iran terancam perang. China dengan Taiwan terancam perang. Belum lagi di belahan dunia yang lain. Ketegangan di Laut Cina Selatan. Belum lagi masalah-masalah teroris yang lain seperti Boko Haram dan lain-lain, saudaraku. Belum masalah pembajakan laut di Somalia dan berbagai tempat lainnya. Ada peperangan, saudaraku, yang nyata. Dan yang paling besar saat ini yang sudah berlalu beberapa waktu itu Ukraina dan Rusia. Di dunia fisik ini ada peperangan. Dan kita semua mengakui itu. Fakta yang terlihat seperti itu. Ancaman drone, ancaman nuklir, ancaman rudal, itu selalu nyata, saudaraku. Ya. Lalu kita percaya ada perang di dunia cyber war. Bagaimana para hacker itu menyerang negara lain untuk melumpuhkan sistem pemerintahan dan keamanannya. Dan perang-perang sekarang itu bukan cuma perang fisik, saudaraku. Perangnya main perang cyber. Bagaimana hackernya misalnya Israel, Amerika mencoba menyerang Iran, mencoba menyerang Rusia, mencoba menyerang China, atau sebaliknya untuk mencari celah keamanannya. Dan dunia percaya ada perang cyber. Saudara pernah lihat nggak data perang-perang hacker itu? Nggak pernah kita lihat, kecuali mungkin ilustrasi-ilustrasinya. Nggak pernah kita lihat bagaimana itu ada serangan cyber. But we trust it. Kita percaya itu. So kenapa kita tidak percaya adanya yang namanya peperangan rohani? Ada dunia fisik, dunia cyber, dunia maya, ada dunia roh yang tidak kelihatan. Dan di situ ada peperangan. Saudara tahu, saya pernah membaca satu literatur, semua istilah di dalam dunia cyber itu diambil dari dunia nyata. Misalnya mouse.
Mouse itu kan tikus kan? Dia gerak-gerak. Makanya di dalam dunia cyber, komputer kita itu digital cyber tuh. Itu mouse disebut. Lalu berselancar di laut. Itu kita sebut di dunia maya apa? Browsing bahasa Inggrisnya kan. Kita berselancar di dunia maya. Lalu ada yang namanya Windows, jendela. Itu semua istilah diambil dari dunia nyata, saudaraku. Jadi apa yang tercermin di dunia fisik ini berangkat tercermin juga di dunia lainnya. Dalam hal ini dunia cyber. Lalu nanti ada yang namanya dunia roh. Segala sesuatu yang terjadi di balik layar di dunia fisik ini terjadi di dunia roh. Ini yang kita sebut sebagai invisible war. Perang Rusia Ukraina bisa kita lihat, saudaraku. Kalau ditayangkan di TV, ditayangkan di YouTube, kita bisa lihat live-nya itu. Hamas menyerang Israel, kita bisa lihat tuh. Amerika kapal induknya sudah ada di sekitaran perairan Iran, kita sudah bisa lihat tuh, saudaraku. Itu nyata. Dan mungkin sebentar lagi akan meletus. Mudah-mudahan tidak, tapi kemungkinan besarnya akan meletus itu, saudaraku. Kenapa kita susah percaya bahwa ada peperangan rohani yang merupakan perang yang terjadi sejak zaman kuno, sejak manusia ini diciptakan. Bagaimana Adam berperang melawan tipu muslihat iblis. So pertanyaannya, sadarkah kita akan adanya invisible war itu, saudaraku? Kita berpikir invisible war, perperangan rohani itu hanya terjadi di zaman kuno, di zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Sekarang teknologi sudah maju, tidak ada itu yang namanya peperangan rohani. Jangan salah, saudaraku. Peperangan rohani itu tidak berhenti karena dunia jadi modern. Justru dunia modern ini mengungkapkan dan menjelaskan realitas peperangan rohani yang lebih mendetail, saudaraku. Bahwa ternyata apa yang terjadi di dunia fisik itu terjadi di dunia rohani. Ini bisa di next. Misalnya iblis itu menyerang kita lewat apa? Kalau bahasanya Alkitab di zaman itu, panah api si jahat. Karena memang itu belum kenal yang namanya gelombang, transmitter, frekuensi. Belum ada orang tahu di zaman kuno yang itu. Taunya panah api, panah untuk menyerang musuh. Dan dengan kemajuan teknologi kita mengerti bagaimana iblis yang adalah roh bisa meracuni pikiran kita. Dia mengirim transmisi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam pikiran kita. Jadi medan tempurnya di sini, saudaraku. Sama halnya seperti saudara sedang menyalakan komputer, tanpa sadar hacker sedang mengacak-acak komputer saudara. Saudara nggak sadar. Demikianlah di dalam rohani ini. Di dalam fisik kita nggak sadar, padahal ada peperangan di software kita ini, di pikiran kita, di medan tempur kita ini, saudaraku. Jadi dunia modern itu justru semakin mengungkap bahwa peperangan rohani itu real dan nyata. Dan bisa dijelaskan secara logik, saudaraku. Alkitab sebenarnya sudah kasih tahu. Cuma kita sering nggak ngeh. Karena jiwa kita mabuk, jiwa kita ngantuk. Kenapa saya sebut mabuk dan ngantuk? Karena berdasarkan apa yang diperingatkan oleh firman Tuhan. Sadar dan berjaga-jagalah. Kita baca yuk teks itu 1 Petrus 5 ayat 8. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa gambaran singa saat itu diberikan, saudaraku? Karena orang Kristen saat itu terancam untuk dibawa ke Kolosium Roma itu, untuk dijadikan atau di ruang gladiator, untuk dijadikan tontonan di festival-festival kekaisaran Romawi, kultus kekaisaran, dan di situ mereka bertanding melawan singa. Gitu. Itu roar, auman yang mengerikan dari singa itu membuat horor, membuat takut orang yang berada di dalam arena gladiator itu, saudaraku. Tapi bagi penonton rakyat Romawi saat itu bersorak mereka. Mereka senang lihat ada orang-orang Kristen yang dimakanin oleh singa-singa itu, saudaraku. Karena mereka percaya Tuhan dan tidak mau menyembah kaisar. Dalam konteks seperti itu, Rasul Petrus kemudian menulis sadar dan berjaga-jaga.
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Masyarakat Kristen saat itu udah menyadari, ini seperti gambaran bagaimana ketakutan horor yang terjadi kalau kita di arena gladiator itu. Lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Menarik, kenapa kata sadar dan berjaga-jaga, saudaraku? Lalu di ayat 9 dikatakan begitu, lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Simpelnya peperangan rohani itu terjadi kepada semua orang percaya di muka bumi ini. Dan kita diminta untuk melawannya. Melawan pekerjaan iblis itu. Mari kita lihat kata sadarlah. Kata sadarlah di situ dalam bahasa Yunaninya adalah nepoh. Be sober. Artinya enggak mabuk. Sadarlah itu artinya jangan mabuk. Karena orang saat itu suka mabuk-mabuk, saudaraku, minum alkohol, mabuk. Dan Alkitab katakan kalau kamu tidak sadar, kamu nanti akan dimakan oleh singa. Sadar dan berjaga-jaga, jangan mabuk. Berjaga-jagalah di situ Gregorewo. Menarik juga ini ya. Gregorewo kayak nama orang ya. Be alert. Artinya tidak ngantuk, jangan mabuk jiwamu itu. Kalau jiwamu, pikiranmu itu mabuk, ngantuk, nanti kamu ditelan oleh singa. So pertanyaan besarnya untuk kita semua, saudaraku, apakah kita sedang sadar atau mabuk? Apakah kita sedang terjaga atau ngantuk? Dunia sekarang begitu mengikat kita, dan iblis bekerja dengan cara lebih modern. Bisa lewat memenangkan perhatian kita untuk terus ke layar dan tidak kepada manusia. Itu menghilangkan fokus, membuat jiwa kita mabuk. Kalau kita terus doom scrolling ya. Doom scrolling itu artinya scroll sampai kiamat gitulah ya. Jadi kita scroll terus nggak habis-habis kan? Itu endless scroll itu, saudara. Saudara sepanjang hari, kalau misalnya saudara buat eksperimen, sepanjang hari saudara scroll terus, heran yang gak habis-habis itu. Ada selalu yang baru, gak habis-habis gitu ya. Endless scroll. Memang dia didesain seperti itu. Ya, memang media sosial itu didesain supaya mata kita terus ke situ. Karena setiap perhatian kita itu menjadi duit bagi perusahaan teknologi. Ingat, kita pakai Facebook, pakai WA, pakai Instagram, pakai TikTok itu gak bayar. Terus apa bayaran kita sama perusahaan teknologi itu? Attention, perhatian kita. Setiap kesukaan kita itu jadi data yang bisa dijual untuk kepentingan iklan, saudaraku. Dan semakin kita terus di layar, semakin preferensi kita diungkapkan. Dan itu membangun pin digital, kembaran digital kita. Kalau saudara nonton cari film misalnya apa ya? Sosial, pokoknya ada sosialnya, saya lupa deh. Itu digambarkan, saudara, bagaimana setiap scroll kita itu, setiap perhatian kita itu membangun twin layar. Jadi kita membangun kembaran, maksud saya kembaran kita, kembaran digital. Itu kerjanya AI dan algoritma. Nah, itu peperangan rohani di zaman sekarang modern, saudaraku. Dan di dalam semua itu ada pekerjaan kuasa kegelapan untuk mengalihkan perhatian kita. Itu membuat jiwa kita mati, layar kita menyala, jiwa kita mati. Jari kita menari, jiwa kita mati, saudaraku. Dan ini peperangan rohani di zaman ini. Ya. Nah, ciri jiwa sedang mabuk dan ngantuk. Kalau kita lihat data Alkitab ya, punya keinginan untuk balas dendam, terikat harta dunia. Kalau saudara mungkin ada dendam saat ini, terikat harta dunia, ini Alkitab kasih tahu jiwamu sedang mabuk dan ngantuk nih. Ada yang begitu? Mudah-mudahan gak ada ya. Tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, terjebak pada idolariti, penyembahan berhala ya. Idolariti itu, penyembahan berhala. Makanya ya, di zaman sekarang itu kan penyembahan berhala nggak selalu langsung ekspresi kesetan-setan gitu ya. Ngefans yang berlebihan itu bisa membuat kita
mengalihkan fokus. Karena berhala itu dalam Alkitab itu bukan cuma soal patung setan itu. Berhala itu segala sesuatu yang mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Segala sesuatu yang membuat Tuhan menjadi nomor 2 daripada hal itu berhala. Ya. Jadi jangan sampai kita terjebak hal-hal seperti ini. Lalu suka berpesta pora, gila hormat, penuh kekhawatiran, kecemasan. Memang ada yang dalam konteks wajar, tapi ada yang dalam konteks sudah mabuk dan ngantuk, saudaraku. Lalu kemudian tidak dapat menguasai diri sehingga nggak dapat berdoa. Ada orang-orang yang kesulitan, nggak bisa kuasai diri, nggak bisa berdoa. Tidak mau dengarkan ajaran sehat, lebih suka dongeng-dongeng. Kalau zaman sekarang ini ekspresinya adalah nonton drama seri kuat sekali, berjam-jam. Diajak doa pagi setengah jam, nggak kuat, saudaraku ya. Ini ekspresi dari suka dongeng nenek-nenek tua ini. Ya kan? Karena di zaman itu kan nggak ada Netflix, nggak ada YouTube gitu ya. Mungkin kalau ada YouTube, ada Netflix, Rasul Petrus sudah tulis tuh ya. Bukan salahnya bukan di Netflix atau YouTube-nya. Kamu menaruh perhatianmu ke situ, itu yang salahnya gitu ya. Kok lebih kuat kamu bisa nonton film ya berjam-jam daripada kamu doa pribadi sendiri, baca Alkitab. Bahkan 15 menit pun mungkin kita nggak tahan, saudaraku. Setengah jam nggak tahan. Dan ini merupakan peperangan rohani, sadar atau enggak. Sama seperti kita nggak sadar HP kita sudah dihack orang, tiba-tiba uang di rekening hilang. Seperti itu. Siapa yang sadar? Tiba-tiba saja sudah hilang semua. Tiba-tiba saja Facebooknya, Instagramnya, TikToknya sudah kena hack. Seperti itulah saudara. Waktu iblis nyerang kita itu nggak sadar. Siapa sangka tiba-tiba Presiden Venezuela hilang, diambil Trump. Nggak ada yang sadar, saudaraku. Subuh-subuh hilang gitu aja itu, diculik gitu ya. Itu peperangan yang lebih mengerikan, yang tidak terlihat. Kalau ancam-ancam nih, gua serang nih, orang sudah siap kan. Tapi kalau tiba-tiba operasi intelijen yang berbahaya, siapa sangka dulu pimpinan Iran tiba-tiba jatuh dari helikopter. Helikopternya jatuh gitu ya. Itu kerja intelijen, saudara semuanya. Intelijen Israel. Jadi sesuatu yang nggak disangka, yang kita nggak sadari, ternyata sedang menggerogoti kita. Itu bahaya di peperangan rohani, saudaraku. Kita pikir nonton mah biasa aja gitu ya, scroll mah biasa aja. Padahal itu ada terjadi peperangan rohani di situ. Tentu kita bukan anti teknologi, bukan anti menggunakan teknologi. Semua ini kita gunakan teknologi. Saya juga gunakan teknologi. Buat ini juga gunakan teknologi. Jadi persoalan kita bukan anti teknologi atau tidak. Persoalan kita adalah apakah kita menaklukkan teknologi tersebut atau tidak. Kita membawa teknologi itu bagi kemuliaan Tuhan atau tidak. So kita kembali sadarlah ya, dan berjaga-jagalah. Sadarlah di situ tadi apa bahasa Yunaninya? Nepoh. Coba, nepoh, tidak mabuk, be sober. Berjaga-jagalah, gregoruo, tidak ngantuk, be alert. Ya. Nah, saya mau kasih ajak saudara studi dengan melihat sinonimnya. Nepo itu sadarlah. Dalam bahasa Yunani sinonimnya itu adalah sopreneo, kuasailah dirimu. Jadi sadarlah, kuasailah dirimu itu sinonim dalam bahasa Yunani. Nah, sopreneo itu diterjemahkan dalam Alkitab kuasailah dirimu. Ketika Alkitab ngomong sadarlah, ada pesan di situ jangan mabuk. Ada pesan di situ artinya kuasailah dirimu. Kita tahu bersama orang mabuk tidak bisa menguasai dirinya. Ya. Alkohol begitu menguasai dirinya, pengaruh alkohol begitu menguasai dirinya, sehingga dia ngomong sembarangan aja. Tadinya takut jadi berani, tadinya tidur di kasur itu nyaman, di got enggak enak, sekarang di got jadi serasa hotel bintang 5. Ya kan saudara? Itu orang mabuk. Dia tidak bisa menguasai dirinya lagi. Sopreneo di situ artinya to be of sound mind. Pikiran sehat. Ya, sopreneo. Jadi kuasailah dirimu, itu artinya kamu harus berpikiran sehat. Waras dalam kondisi pikiran yang benar. Berpikiran tenang dan terkendali. Itulah kuasailah dirimu.
Jadi ketika Alkitab ngomong sadar, jangan mabuk, kuasai dirimu, itu kuncinya semua di pikiran, saudaraku. Di pikiran kita. Berpikiran tenang dan terkendali. Mari kita lihat teksnya, 1 Petrus 4 ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu. Banyak orang gak bisa menguasai dirinya, gak bisa membuat pikirannya tenang. Dan disitulah iblis masuk menyerang. So pertanyaannya gini saudaraku, bagaimana jiwa kita tidak mabuk dan ngantuk? Atau dengan kata lain, bagaimana supaya panca indera rohani kita selalu sadar dan berjaga-jaga. Mungkin saudara bertanya sedikit, kenapa berjaga-jaga itu ngantuk? Karena di zaman itu kan berjaga-jaga itu untuk lebih kepada pengawal di tembok, di atas tembok kota gitu kan. Kalau saudara nonton film-film yang ada istana gitu, ada penjaga di atas temboknya gitu ya. Nah itu dia selalu terjaga. Maka dia harus be alert, tidak ngantuk. Kalau jiwanya ngantuk atau dirinya ngantuk, nanti musuh bisa datang menyerang. Apalagi dia tidak boleh mabuk, saudaraku. Kalau dia mabuk, dia nggak tahu musuh datang. Nanti musuh dipikirnya teman gitu ya. Jadi nggak boleh ngantuk, nggak boleh mabuk. So bagaimana supaya jiwa kita nggak ngantuk dan nggak mabuk? Firman Tuhan kasih tahu 1 Tesalonika 5 ayat 6. Kita baca yuk 1, 2, 3. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dua kata yang sama muncul di sini. Jangan kita tidur, ini tentu bukan tidur fisik saudaraku ya. Tuhan Yesus saja tidur. Ini Rasul Paulus sedang berbicara tentang spiritual warfare, perperangan rohani ya. Jangan kita tidur. Berjaga-jaga dan sadarlah. Ayat 7-nya, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ayat 8, tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar. Kenapa Alkitab pakai gunakan kita orang-orang siang? Karena di malam hari itu biasanya orang tidur, di malam hari biasanya orang mabuk. Maka untuk membuat perbandingannya, Rasul Paulus menggunakan kita orang-orang siang untuk memberi gambaran bahwa kita ini orang yang sadar dan terjaga. Ya. Karena di siang hari kita bekerja, kita sadar dan kita terjaga di siang hari. Nanti kalau malam kita sudah mulai lemas, kita ngantuk dan kita tidur. Dan beberapa orang mabuk di malam hari. Jadi Rasul Paulus kasih tahu, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Menarik dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Sudah bisa jangkau, kita baca 1, 2, 3. Namun karena kita adalah anak-anak terang, hendaklah kita menguasai diri. Kita sedang berperang melawan iblis. Jadi pakailah perlengkapan senjata rohani yang ada pada kita. Keyakinan kita kepada Yesus serta kasih kepada saudara-saudari seiman ibarat baju besi yang melindungi hati kita. Dan keyakinan bahwa kita pasti diselamatkan ibarat topi perang yang melindungi pikiran kita. So bagaimana supaya jiwa kita tidak ngantuk dan tidak mabuk? Gunakan perlengkapan senjata Allah. Saudara harus yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara, Dia mengasihi saudara dan saudara harus mengasihi sesama. Dan itulah yang menjadi pelindung seperti baju besi, baju sirah. Keyakinan, ketopong keselamatan, keyakinan akan keselamatan kita itu menjadi topi perang yang melindungi pikiran kita. Karena salah satu modus operandi dari iblis adalah mendakwa kita. Kalau kita sudah pernah buat dosa, didakwa terus tuh. Lu pernah nyolong tuh waktu kecil tuh. Lu pernah pukul teman lu. Lu pernah itu, didakwa terus. Kita seperti orang berdosa yang terus dihakimi dan didakwa. Maka kita bisa
melindungi pikiran kita. Aku sudah diselamatkan Tuhan. Dosaku sudah diampuni. Masa laluku adalah masa laluku. Sudah ditebus Tuhan. Masa depanku bersama dengan Tuhan. Dan aku mau berubah. Ini ketopong keselamatan. Karena banyak orang yang terus didakwa oleh dosa-dosa masa lalunya, saudaraku. Dan dia hidup di dalam kehampaan dan ketakutan untuk menata masa depannya. Efesus 6 ayat 11 kita baca sama-sama. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Kalau di zaman dulu digambarkan pakai baju sirah, nanti ada ketopong keselamatan, topinya itu, lalu ada pedang roh, ada perisai iman, supaya kita bisa menangkis setiap panah api dari si jahat. Jadi disuruh menggunakan selengkap senjata Allah. Dan menarik saudaraku, sebelum dijabarkan bagaimana senjata-senjata iblis itu, dikasih tahu bahwa modus operandi dari iblis yang paling utama adalah tipu muslihat. Nah, ini ada sesuatu yang menarik saudaraku. Kata tipu muslihat di situ dalam bahasa Yunaninya adalah metodoia. Dari situlah diterjemahkan ke bahasa Latin metodus. Lalu bahasa Inggris method, dan jadilah di bahasa Indonesia menjadi metode. Jadi kata metode itu sebenarnya dari kata negatif. Maksudnya punya arti negatif, yaitu tipu muslihat. Itu dari dua kata terbentuknya meta. Meta itu melalui, mengikuti, menuju, itu meta. Lalu hodos itu jalan, cara. Jadi melalui jalan, mengikuti cara ini, itu metode namanya. Ya kan, kalau kita buat karya ilmiah ada metodologi penelitian. Metodenya gimana gitu ya. Cara-caranya, langkah-langkahnya, cara yang ditempuh, jalur yang disusun, prosedur penelitiannya seperti apa. Dimulai dari wawancara kah, dimulai dari penelitian literatur kah, atau dimulai dari gimana. Kalau bahasa gampangnya untuk ibu-ibu, metode ini cara buat kue misalnya kan. Ibu Au misalnya cara buat apa Ibu Au? Risoles gitu. Pertama-tama buat kulitnya dulu, lalu buat isinya, ya kan? Kalau mau lebih detail lagi ke pasar dulu, beli kentang, beli apa semua kan? Lalu dikelolanya, dipotong-potongnya seperti apa? Itu semua metode, langkah-langkah cara, jalan menuju satu bentuk yang namanya risoles, gitu kan? Nah, iblis itu ternyata punya cara, punya metode, punya pola cara kerja. Dan Alkitab mengatakan itu sebagai tipu muslihat. So, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini, saudara? Bahwa iblis tidak bekerja secara acak. Dia punya sistem, dia punya pola, dia punya strategi. Dia punya yang namanya metode, tipu muslihat. Dan kita mesti sadar, pola iblis menggoda dan menjatuhkan kita. Bagaimana iblis itu selalu menyerang kita, memberikan temptation misalnya. Salah satu modus operandinya temptation, yaitu pencobaan untuk mengalahkan atau menggoda keinginan daging kita. Misalnya terjadi di saat kita sendiri. Ini adalah pola yang diberikan iblis, saudaraku, yang sudah dikerjakannya menjadi pola. Maka kita harus menguasai atau memahami cara dia bekerja, supaya kita nggak jatuh di tempat yang sama. Kita harus kenali modus operandi dari iblis tersebut. Alkitab bilang iblis sering kirim panah api. Efesus mengatakan, gunakanlah perisai iman supaya kamu dapat menahan setiap panah api dari si jahat. Zaman dulu itu disebut panah api, karena memang tidak ada yang namanya gelombang transmisi gitu. Sekarang kita paham dengan kemajuan zaman modern, kita tahu ternyata yang iblis kirimkan itu adalah transmisi, frekuensi, ketakutan, kecemasan. Dalam bahasa Alkitab panah api itu, saudaraku, godaan, entah seksual, keserakahan, soal uang, kekayaan dan lain-lain. Soal kebencian, tidak mengampuni akar pahit, itu semua dikirimkan lewat transmisi, by transmisi, saudaraku.
gelombang. Ya. Itu panah api dari si jahat. Ia menyerang pikiran kita dan membutakan pikiran kita. Itu sebabnya 2 Korintus 11 ayat 3, pikiran kamu disesatkan. Gimana iblis sesatkan pikiran seseorang? Penjelasan logisnya adalah dia kirim transmisi itu. Oh, dia itu memang orangnya kayak gitu. Ya. Dia kirim transmisi kecurigaan supaya suami istri bertengkar. Dia kirim transmisi kecurigaan supaya orang tua dan anak bertengkar. Jadi seperti itu saudaraku. Membuat akhirnya rumah tangga hancur, keluarga hancur, pekerjaan dan karir hancur. Dia kirim transmisi. Makanya peperangannya di sini. Seperti Hawa disesatkan oleh ular. Jadi Hawa itu disesatkan oleh ular. Kita baca ceritanya ular ngomong sama Hawa, gitu kan? Kalau kita pakai bahasa transmisi, dia sedang mengirimkan transmisi ke pikirannya Hawa untuk tidak mempercayai perkataan Tuhan. Jangan makan buah pohon itu, nanti kamu mati. Ular kirim transmisi yang lain. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Ya kan? Setiap perkataan ini kan ada gelombang, ada transmisinya, saudara. Ada sesuatu yang mengalir dari mulut saya ke pikiran saudara kan. Saudara tinggal mengujinya gitu ya. Ujilah segala sesuatu. Nah, iblis begitu. Dia kirim gelombang, transmisi, ketakutan, kecemasan, kecurigaan, dan berbagai hal lainnya untuk menghancurkan hidup kita. Menyesatkan kita. Itu pola. Itu modus operandi yang utama dari iblis. Sebab dia bapa segala dusta. Dia rajanya tipu muslihat. Ya, bapa segala dusta. 2 Korintus 10 ayat 5, itu sebabnya Rasul Paulus sebut kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menarik ya, kenapa menawan segala pikiran? Supaya pikiran kita ini punya antivirus, supaya tidak ada hacker dari si jahat yang bisa menyerang pikiran kita. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau di dunia cyber, di dunia digital ada peperangan antara hacker, demikian juga di peperangan rohani. Apakah kita mau menjadi orang yang mempunyai antivirus atau punya pertahanan defender yang bagus, atau kita membiarkan diri kita mabuk dan ngantuk sehingga gampang sekali diserang oleh iblis? Rasul Paulus bilang taklukkan pikiranmu kepada Kristus. 2 Korintus 4 ayat 4, pikiran orang yang tidak percaya itu dikeraskan dan dibutakan. Itu tipu muslihat iblis. Makanya orang-orang tidak percaya kita beritakan tentang Yesus, marah dia, ngamuk dia. Gitu. Karena pikiran mereka sudah dibutakan dan dikeraskan. Itu tipu muslihat iblis. Makanya dalam penginjilan Rasul Paulus sebut kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus, supaya setiap kata yang keluar, setiap firman yang keluar itu dapat menaklukkan, menghancurkan setiap pikiran-pikiran yang dikeraskan itu. Nah, saudaraku, mari kita lihat beberapa modus operandi ya yang diungkapkan oleh Alkitab, modus operandinya iblis, supaya kita jadi orang-orang yang lebih bijak di dalam invisible war ini, saudaraku. Yang pertama, sudah jelas modus operandi yang utamanya adalah menipu. Menipu di sini penjabarannya adalah dia membuat yang salah terlihat benar. Seperti dia menggoda dia menggoda Hawa di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 1 kita tahu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia kasih tahu gitu. Lalu dia pelintir, saudaraku. Kamu nanti bukan mati, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Membuat yang salah, yang harusnya mati, tapi jadi terlihat benar, sama seperti Allah. Wahyu 12 ayat 9, intinya iblis atau Satan menyesatkan seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa memang modus operandi setan, iblis itu adalah membuat yang salah terlihat benar. Jadi kalau kita dengar sesuatu yang kita udah tahu salah, lalu kelihatan benar, hati-hati, itu indikasi bahwa ada peperangan di situ, saudaraku ya, secara rohani. Lalu yang kedua, mirip-mirip sebenarnya semua, saudaraku, tapi kita coba jabarin. Memelintir firman Tuhan.
Nah, dia pelintir-pelintir nih kan. Matius 4 ayat 6, sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Benar, ada teksnya begitu. Tapi kok dipakai untuk mencobai Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus lompat dari bumbungan bait Allah. Saudara lihat bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Dia memelintir setiap firman Tuhan. Ada tertulis. Ya, ngomongnya gitu, ada tertulis. Jadi pakai firman Tuhan tapi dipelintir teksnya. Ini modus operandi iblis yang kedua. Nah, nanti kalau saudara misalnya dengar ajaran-ajaran sesat pakai ayat Alkitab cuma dipelintir artinya, nah itu ada terjadi peperangan rohani, hati-hati di situ saudaraku ya. Yang ketiga, mencobai. Nah, ini yang saya bilang temptation. Menarik lewat keinginan daging. Mencobai keinginan daging kita. Daging kita ini punya keinginan akan harta, keinginan akan tahta, bagi pria keinginan akan wanita. Temptation ini saudaraku. Dan bagi wanita keinginan akan pria. Temptation di sini. Bagi yang nggak normal keinginan akan sesama jenis. Nah, ini mencobai keinginan daging. Temptation. Ini modus operandinya saudaraku. Kalau dalam konteks di situ, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini jadi roti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saat itu sedang lapar 40 hari puasa, saudaraku. Jadi dicobai keinginannya untuk lapar, untuk mendapat makanan. Gampang toh, tinggal ubah batu jadi roti, tidak perlu jalan dari padang gurun ke kota. Lama banget gitu ya. Apalagi nggak ada Gojek, nggak ada Grab saat itu kan. Kalau mungkin ada Gojek, ada Grab, bilang, tenang please, gua pesan Gojek sekarang gitu. Enggak saudaraku ya. Lalu Tuhan Yesus hardik itu kembali iblis saudaraku. Jadi seringkali iblis mencobai kita lewat keinginan daging. Ya. Orang kalau sudah lapar saudaraku, masalah perut ini bisa terjadi demo besar-besaran. Ya. Kita lihat bencana di Sumatera, saudara-saudara kita yang tertimpa bencana itu ya. Orang-orang yang tadi awalnya baik, jadi tiba-tiba tanda kutip jahat karena harus menjara Alfamart dan Indomart demi mengisi-isi perut. Ini temptation, saudara, cobaan. Kita mengerti satu sisi yang lain, tetapi bagaimanapun juga yang namanya mengambil milik orang lain itu bersalah. Makanya ada bapak-bapak kan, kalau saudara pernah nonton video viral di bencana saudara-saudara kita di Sumatera, setelah dia ambil, anggaplah satu bungkus Indomie atau satu bungkus susu dari Alfamart atau Indomart yang dijaranya, dia buat video. Ya. Dia buat video. Pihak Alfamart atau Indomart gitu, saya minta maaf. Karena saya harus mengambil susu dari tokomu. Nanti kalau keadaan sudah membaik, saya akan bayar ini susu yang saya ambil, yang saya jara ini. Terpaksa saudaraku. Kenapa? Karena situasi dan kondisi harus seperti itu. Jadi poin saya apa? Saya tidak menyoroti kasus itu secara detail, tapi poin saya adalah kalau kondisi perut sudah mendesak, orang bisa melakukan apa aja. Dan iblis masuk ke celah itu. Keinginan daging untuk mengisi perut. Dan itulah yang terjadi sama Tuhan Yesus. 40 hari nggak makan, saudaraku. Jadi iblis menggunakan itu, modus operandinya mencari celah di mana kelemahannya seorang pria Yahudi yang bernama Yesus Kristus ini. Dia cari 40 hari dia nggak makan, pasti dia lapar nih. Gua goda deh, gua kasih temptation. Kalau kamu anak Allah, buktikan dirimu, ubah batu jadi roti. Tuhan Yesus bisa saja mengubah batu jadi roti, saudaraku, atas perkenanan Bapa karena dia sedang mengosongkan diri saat itu. Bisa saja, saudaraku. Tapi kalau dia mengubahnya, artinya dia tunduk pada perintahnya iblis. Disitulah temptationnya, disitulah uji cobanya, saudaraku. Dan disitulah kelicikan, modus operandi dari iblis kelihatan. Mencobai. Bagaimana dengan kita? Saat kita browsing, saat kita sendiri, tidak ada orang yang melihat kita, apa yang sering dikirimkan, transmisi apa yang dikirimkan oleh si jahat itu. Saat kita sedang scrolling, transmisi apa yang dikirimkan oleh si jahat, itu jadi modus operandinya. Itu invisible war. Ibarat hacker sedang mengirimkan virus ke dalam komputer kita, ke dalam HP kita.
Demikianlah si jahat sedang mengirimkan transmisi-transmisi untuk mencobai pikiran dan hati kita, saudaraku. Yang keempat, modus operandi dari iblis adalah menuduh dan menjatuhkan, accusation. Dia menghakimi, dia terus membuat kita merasa bersalah tanpa jalan keluar. Dan ini yang buat orang biasanya jadi bunuh diri. Dia terus mendakwa, kamu memang pencuri, kamu memang miskin, tidak berguna kamu. Itu terjadi. Kita pikir itu dialog di pikiran kita yang biasa. Padahal itu peperangan rohani sedang terjadi. Saya sudah ketemu orang-orang baru-baru kemarin. Ketemu dengan orang yang ngaku dosanya, saudaraku. Rumah tangganya berantakan, hancur. Ya untung masih bersama, tapi secara emosi sudah hancur. Memang masih tinggal bersama, secara emosi sudah hancur, berantakan. Ya. Minta didoakan. Saya ajak tadi sebenarnya untuk datang, cuma gak datang. Mungkin iblis sedang menggoda dia lagi gitu ya. Saya sudah jelaskan nih secara singkat soal peperangan rohani. Bahkan dia sempat ngomong, mungkin kalau nggak kuat saya sudah bunuh diri, Pak. Karena permasalahan yang begitu bertubi-tubi ya, belum lagi permasalahan kutuk. Karena nenek moyang pernah bekerja dengan kuasa kegelapan dan lain-lain, saudaraku. Ya. Jadi kan kalau nenek moyang itu pernah mengadakan persekutuan dan kuasa kegelapan, apalagi minta kekayaan, iblis itu sebenarnya kan enggak kasih kekayaan gratis. Rezekinya dari anak-anaknya itu diambil jatahnya. Supaya yang nenek moyang ini bisa kaya, nanti anak cucunya ini bangkrut, miskin, dan lain-lain. Itu dalam okultisme begitu, saudaraku. Makanya kutuknya harus diputuskan. Nah, saya sudah jelaskan seperti itu, saudaraku. Jadi poin saya di sini adalah orang-orang yang dituduh, dijatuhkan, dihakimi, dibuat rasa bersalah, kalau dia kalah di medan tempurnya ini bisa mati bunuh diri. Ini cara kerja iblis untuk merebut jiwa manusia. Makanya Alkitab bilang ada pendakwa-pendakwa yang mendakwa siang dan malam. Itulah iblis, saudaraku. Dan firman Tuhan kasih jaminan, kalau kamu mengaku dosamu, baik yang kamu rasa ringan maupun berat, kalau kamu akui dosamu, maka dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu, kesalahanmu, menyucikan engkau dari segala kejahatan. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tetapi iblis selalu mendakwa kita tanpa jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar yang ditawarkan iblis adalah mati bunuh diri. Nah ini saudaraku, banyak orang kalah di sini. Dan tidak menyadari modus operandi iblis yang ada di pikirannya, menuduh, menjatuhkan. Kemudian yang kelima, menakut-nakuti. Nah ini nih. Ini kayaknya paling banyak ini. Nakut-nakuti, apalagi kalau sudah malam gitu ya, lewat kuburan gitu. Waduh. Kalau orang Kristen dia lebih rohani, saudaraku, nyanyi dalam nama Yesus. Nama Yesus, begitu ada bunyi pak, dalam nama Yesus, ambil lari sudah saudaraku ya. Jadi iblis tuh sering menakut-nakuti. Pintu bunyi sedikit, itu ada nenek-nenek di situ kan. Dia takut-takuti, saudaraku. Ini intimidasi dan teror. Ini dalam bahasa kerennya fear, strategi. Strategi meneror, menebar ketakutan supaya lumpuh, ya kan? Ini dalam operasi intelijen kan kayak gitu juga, saudaraku ya. Ada operasi untuk menyebarkan ketakutan di masyarakat, ya. Jadi modus operandinya sama. Karena iblis ini kan licik, ya. Penuh tipu muslihat, cerdik dia. Jadi operasinya itu mirip dengan operasi intelijen yang digunakan untuk menyerang sebuah negara. Seperti itulah dia menyerang kita, saudaraku. Dia menjatuhkan, menebar teror, ketakutan di masyarakat. Kalau untuk konteks personal di pikiran kita, dengan kirim transmisi ketakutan. Setiap kita takut, ada celah untuk iblis membangun pangkalannya. Ya. Makanya disebutkan seperti singa yang mengaum-ngaum, karena memang kerjaannya dia menakut-nakuti, saudaraku. Tapi firman Tuhan menjamin kita, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saya sudah ketemu orang-orang yang begitu masuk rumah, pindah rumah baru,
Dia bilang anaknya ada lihat nenek-nenek di atas kamar mandi itu, Pak. Ada 3 yang dilihatnya, kuntilanak, nenek-nenek, sama pocong kah kalau saya nggak salah itu ya. Saya bilang, Bapak dan Ibu harus percaya Tuhan. Tuhan Yesus. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak percaya Tuhan Yesus, kemanapun Bapak Ibu pindah bisa muncul tuh makhluk-makhluk begitu, saya bilang. Ya. Karena itu ada yang namanya roh-roh teritorial. Memang ada roh-roh jahat yang bertengger di rumah-rumah hantu begitu, saudaraku. Ada memang roh teritorial. Bahkan di karya-karya seni dia bisa bertengger di situ tuh. Ya. Bahkan kalau saudara pelajari okultisme secara lebih dalam, asap rokok itu bisa menjadi media untuk kuasa gelap itu bekerja. Bisa. Ya. Jadi terlalu kompleks kalau mau dijabari satu-satu. Jadi memang iblis itu menggunakan media juga untuk bisa menyerang seseorang, saudaraku. Nah, ini menyebar teror, ketakutan. Kalau dia muncul, gitu ya, jadi takut orang. Ya, bahkan ada bapak yang mengatakan sama saya, aduh saya jadi takut Pak, ngelihat rumah ini. Saya dulu kalau di rumah yang lainnya, dia bilang, rumah lainnya saya biar sendiri nggak takut saya Pak. Tapi kalau di rumah ini, istri saya pergi, anak saya pergi, saya ketakutan. Nggak tenang saya di rumah ini sendirian. Karena dengar cerita anaknya, saya udah lihat itu di atas kamar mandi katanya. Karena kamar mandinya itu agak terbuka, saudara. Kayak maksudnya dinding kamar mandinya itu nggak sampai plafon, ada sedikit ini. Jadi dia bertengger di atas itu katanya. Aduh, saya nasihati, Bapak kemanapun akan begitu terus gitu ya. Jadi harus percaya Tuhan Yesus. Satu-satunya, dia roh tertinggi di semesta, pencipta langit dan bumi. Nanti Bapak nggak perlu panggil-panggil pendeta, nggak perlu panggil ulama-ulami atau panggil apa itu suhu-suhu. Karena dia udah datang ke suhu, datang ke pokoknya semua itulah ya. Semua agama dia sudah datangi itu, pemuka agamanya. Nggak ada yang mempan gitu. Saya bilang Bapak datang pada Tuhan Yesus, nggak ada solusi lain, datang pada Tuhan Yesus, percaya. Ya. Jadi memang disebar ketakutan supaya tambah takut, tambah down mentalnya, tambah susah percaya Tuhan Yesus. Jadi syukur saya bilang Bapak ketemu kami ini, ayo percaya Tuhan Yesus, bertobat ya. Ya kita doakan terus saudaraku ya orangnya supaya bisa datang kepada Tuhan. Hari ini harusnya datang beliau ini, tapi nggak datang. Mungkin iblis sedang menggoda dia lagi. Oke, kita lihat yang ke-6 lagi. Menyesatkan lewat ajaran. Nah, ini yang terjadi saudaraku ya. Membuat Injil lain, Yesus yang lain. 1 Timotius 4 ayat 1, orang-orang yang mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Itu intinya di situ saudaraku ya. Dan ini udah biasa kita lihat. Kemudian yang ke-7, modus operandinya adalah menyamar. Namanya menyamar tidak kelihatan jahat, benar nggak saudara ya? Ya kan? Kalau misalnya menyamar jadi tukang bakso gitu ya. Mana tahu penjahatnya tukang bakso itu ternyata intel gitu kan. Saya lihat satu di media sosial, entah itu meme atau candaan atau kebutuhan konten saja. Ada satu orang digambarkan gitu ya, sosok dia pakai jaket Gojek, lalu dia pada saat yang lain dia jualan bakso, pada saat yang lain dia jualan siomay gitu ya. Pada saat yang lain dia jualan sayur, pada saat yang lain dia ketahuan ketangkap kamera menangkap penjahat gitu ya. Dengan jaket Gojeknya. Jadi orang netizen langsung komen, berarti dia intel gitu kan. Ya itu kayaknya konten aja sih saudara ya. Tapi poin saya adalah menyamar itu artinya dia tidak kelihatan jahat. Makanya Alkitab kasih tahu di 2 Korintus 11 ayat 4, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, hati-hati nih saudaraku. Modus operandinya iblis, ya kan? Sama kayak modus operandinya teman yang biasanya udah lama nggak hubungi, tiba-tiba menghubungi gitu ya. Biasanya ujung-ujungnya pinjam duit. Ini baru kejadian lagi saya saudara ya. Nggak tahu orang mungkin lihat saya di media sosial tuh banyak duit kali saudaraku ya. Saya heran saudaraku ya. Saya baru posting promosi buku, tiba-tiba ada teman lama yang hubungi lagi gitu. Apa kabar?
Ya. Gitu. Ujung-ujungnya pinjam duit, saudara. Malas sudah saya balas. Mungkin orang pikir saya itu di media sosial banyak duit, padahal saya nggak upload. Saya pergi wisata ke sana ke sini gitu, saudara ya. Ya puji Tuhan lah kalau orang anggap saya banyak duit. Amin, saudara. Udah berapa kali saya itu dipinjemin duit, minta dipinjam duit. Orang pikir saya mungkin pendeta banyak duit, saudara ya. Ya, dia belum tahu gitu ya. Upahnya besar di sorga. Iyalah saudara, berapa kali saya sudah itu begitu, saudaraku. Jadi saya agak curigaan sekarang kalau tiba-tiba teman lama itu inbox gitu. Kadang saya udah malas saya baca gitu. Ini ujung-ujungnya duit, kebukti baru-baru lagi, saudaraku. Waduh, doakanlah supaya saya banyak uang, saudaraku. Jadi dia masuknya halus dulu, menyamar gimana kabar, pelayanan di mana gitu ya. Nanti berapa menit kemudian, bisa nggak tolong pinjamkan saya duit? Aduh, dia menyamar dulu, saudaraku ya. Lalu kemudian kelihatan nih maksud jahatnya, saudaraku. Entah mungkin dia di-hack FB-nya atau nggak tahu, saudara ya. Saya nggak mau ngecek lagi, biarin aja gitu ya. Cuma artinya ada modus operandi seperti itu ya. Nah kalau di zaman sekarang kan hati-hati, kalau misalnya kita lagi ngangkat HP dari telepon tak dikenal, suara kita itu bisa direkam. Direkam kemudian dikelola di AI, lalu ditambahkan gambar video, foto kita yang kita pernah upload di media sosial, dimasukkan ke AI jadi video, dikombinasikan dengan suara kita, lalu digunakan untuk menelpon orang jadi video call. Baru-baru terjadi nih, saudara, saya sudah dengar ceritanya. Seorang pendeta di Karangtengah ditelepon ibu gembala dari Tanjung Priuk. By WA, video call. Bukan chat, video call. Pak pendeta ini ngeliat. Ini ibu gembala di Tanjung Priuk nih, nelpon dia nawari bisnis puluhan juta. Akhirnya Pak pendeta ini karena ya mungkin lagi nggak terjaga, pinjam duit sama anaknya, mau pinjam duit. Anaknya bingung, ini kok bapak tiba-tiba jadi begini ya, pinjam duit. Anaknya bilang, coba bapak cek lagi telepon ibu itu. Tadi kan dia yang ditelepon, video call. Jadi bapaknya percaya real ini, nggak mungkin bohong nih. Suaranya, mimik mulutnya, mukanya persis. Jadi anaknya kasih nasihat, Pak telepon lagi. Ditelepon lah Pak gembalanya, nggak bisa nyambung. Ibu gembalanya ditelepon nggak bisa nyambung. Akhirnya telepon ke anaknya, karena rupanya lagi pelayanan, saudaraku ya. Telepon anaknya, Bapak ada, Mama ada ini, kami lagi di mobil, lagi mau pergi pelayanan. Ayo bisa ngomong. Lalu ngomong, Ibu pernah telepon saya nawarin bisnis? Mana pernah Pak pendeta, nggak pernah saya tawarin Bapak bisnis. Akhirnya ketahuan nipu. Loh tapi kok saya di video call persis loh, mukanya ibu, suaranya ibu, gaya bicaranya. Pak pendeta ini orang hukum juga, jadi dia bisa kayak analisa singkat, cuma rupanya ketipu. Karena rupanya dia belum ngerti AI kali ya. Jadi dipikirnya benar gitu ya. Makanya orang-orang tua ini harus belajar setidaknya tahu ini ya, bahwa ada teknologi seperti itu. Nanti tiba-tiba Ibu Lili ditelepon keluarga dari Belanda atau dari Amerika gitu. Tiba-tiba disuruh transfer duit misalnya karena mendesak, mukanya persis sama, suaranya sama. Ternyata deepfake, video AI, saudaraku. Nah ini penyamaran dalam dunia modern ya, dalam teknologi. Hati-hati ya, hati-hati saudaraku. Dan iblis kan suka kita hancur. Jadi dia pakai penipu-penipu menipu kita kehilangan duit, hancur hidup kita ya. Mulai kecewa sama Tuhan, mulai down, iblis tertawa. Ya kan? Ingat, dia modus operandinya dengan berbagai cara untuk menghancurkan hidup kita. Kalau ndak mempan disantet, ndak mempan ditenung, ndak mempan disihir, dia pakai teknologi. Dia pakai orang lain untuk menjatuhkan kita. Jadi hati-hati saudaraku. Karena orang Kristen yang sungguh-sungguh nggak bisa disantet, nggak bisa ditenung sihir. Tapi bisa ditipu lewat media sosial, hati-hati. Kalau dia tidak aware, nggak sadar saudaraku ya, dengan kemajuan teknologi. Jadi harus jadi orang Kristen yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena kita diutus ke dunia seperti domba diutus ke tengah serigala.
Jadi harus waspada kita ini. Yang kedelapan, dia masuk lewat celah hidup kita. Ini lebih kepada emosi dan dosa. Kalau kita marah, kita kesal di hati, saudaraku, itu jadi pintu. Makanya ada satu istilah gini kan, satu kebohongan membuka untuk kebohongan lainnya. Itu celah. Artinya apa? Kenapa membuka untuk kebohongan lainnya? Ada celah. Misalnya si A menipu si B, udah bohong dengan si B. Maka ketika si B akan terus menggali, dia akan terus membuat kebohongan-kebohongan lainnya. Membuka celah untuk dia menjadi pakar kebohongan. Dia harus mencari berbagai cara supaya si B ini percaya dengan perkataan saya. Jadi dia masuk lewat celah emosi itu. Itu kalau bicara soal bohong. Bicara soal yang lain, saudaraku, tentang serakah, tentang korupsi, tentang kemarahan, ini bisa menjadi pintu celah. Coba saudara misalnya ya, saudara sedang kesal nih sama orang lain, entah pasangan, sama anak, sama orang tua. Saudara misalnya kesal gitu, saudara pendam itu di hati, ya, kesal nih kan. Satu kali itu bisa meledak. Karena apa? Sudah ada celah di situ untuk dia masuk dan membuat ledakan. Salah sedikit saja orang yang kita kesal itu langsung meledak, bisa hancur itu, saudaraku. Relasi bisa rusak, ya. Dendam bisa berlama-lama terjadi lewat celah yang kita buat. Makanya begitu kita kesal, bereskan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, saya kesal banget sama orang ini. Tapi aku mau ikuti firman-Mu, aku belajar mengampuni dia. Beresin. Supaya beres, saudaraku. Kalau saudara simpan terus kesalnya itu, saudara ketemu lagi, lihat mukanya lagi. Apalagi kalau mukanya itu muka yang lagi bikin kesal lagi gitu ya. Meledak tuh, saudaraku. Hati-hati. Apalagi dia membuat tindakan yang memang tidak lagi menyenangkan hati kita, meledak. Bisa rusak relasi, bisa rusak hubungan. Makanya begitu ada kekesalan, langsung bereskan. Coba saudara jujur dengan hati saudara. Saya sudah mengalami hal-hal seperti ini. Ketika saya kesal dengan seseorang, ya, saya tidak bereskan di hadapan Tuhan, itu bisa meledak nanti. Bisa meledak nanti, saudaraku. Jadi kita semua mengalami ini, ya. Entah saudara dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, lebih baik langsung bereskan di hadapan Tuhan, supaya tidak ada landasan untuk iblis bisa mencari celah ke situ, celah emosi kita, ya. Kita pikir ini biasa. Tapi ini peperangan rohani. Justru di saat kita nggak sadar, ini justru yang lebih berbahaya. Siapa sangka, sekali lagi, siapa sangka Presiden Venezuela tiba-tiba hilang. Demikianlah siapa sangka tiba-tiba iblis buat kita meledak dengan kirim transmisi. Ayo marah, ledak sekarang, supaya puas. Kita pikir setelah kita marah kita puas. Ternyata meninggalkan luka emosi bukan cuma di diri kita, tapi di diri orang yang kita kesal tuh. Rusak segalanya, saudaraku. Ini peperangan rohani. Makanya firman Tuhan kasih tahu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Konteksnya apa di situ? Saudara ingat konteksnya apa? Efesus 4 ayat 27 tentang kemarahan. Kalau matahari terbenam, kalau kamu marah, jangan biarkan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya beresin. Karena itu celah emosi di situ, dan dia bisa gunakan itu, ya. Oke, yang ke-9, mengeraskan dan membutakan pikiran supaya tidak lihat kebenaran. Ini yang tadi ya, berhubungan dengan tipu muslihat. Nah, tujuan akhir dari iblis itu apa, saudaraku? Sudah jelas di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Semua modus operandi iblis menghakimi, menggoda, menyesatkan kita, menipu kita, itu tujuannya cuma satu, mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Jadi mari kita sadar dan berjaga-jaga, tidak mabuk, tidak ngantuk. Hari ini kita tidak sedang bicara teori, saudaraku, kita sedang bicara realita kehidupan, bahwa peperangan rohani itu nyata. Sama seperti peperangan fisik nyata, Amerika lawan Iran ini hampir perang. Sama seperti perang Rusia Ukraina yang terus berlangsung. Peperangan fisik itu nyata. Peperangan di dunia cyber itu nyata.
Lalu mengapa kita susah untuk percaya bahwa peperangan rohani di pikiran kita ini nyata? Target utama dari iblis adalah menyerang pikiran kita, ya. Pusat kontrol kita, pikiran kita. Mungkin selama ini kita pikir aku baik-baik aja, Pak. Aman-aman aja. Tapi firman Tuhan mengatakan justru yang baik-baik dan aman-aman itu kamu harus bersadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai keadaan pikiranmu sama seperti keadaan Presiden Venezuela yang tiba-tiba hilang diculik Amerika. Gitu saudaraku. Sadar dan berjaga-jaga, kita pikir aman-aman, ternyata dia sudah masuk sampai kedalaman pikiran kita dan menghancurkan kita. Bahaya itu ada, walaupun kita nggak merasakannya. Ya, bahaya itu ada, walaupun kita nggak merasakannya. Kita tahu dalam taktik perang seringkali disebarkan teror di sana sini, padahal dia masuk lewat jalan yang lain, bukan? Ada strategi perang gerilya, ada strategi perang mengalihkan perhatian, begitu kan? Jadi dibuat keributan di sini, gitu kan? Kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita diserang dari sisi ini, gitu. Nah, hati-hati, iblis tuh kayak gitu juga. Dia sering membuat kita mabuk, membuat kita ngantuk supaya kita nggak sadar dan berjaga-jaga. Kita pikir kita diserang lewat sini, padahal kita diserang lewat yang sini. Operasi intelijen iblis. Ingat saudaraku, ini bukan ngarang-ngarang. Alkitab kasih tahu, ya. Dunia roh jahat itu punya sistem pemerintahan. Efesus mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat. Pemerintahan-pemerintahan, penguasa-penguasa dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Jadi roh-roh jahat itu punya sistem pemerintahan juga, saudaraku. Ada roh jahat yang pangkatnya level 1, level 2, level 3, kita pakailah istilah itu. Ya, enggak sembarangan, saudaraku. Ada roh jahat yang enggak bisa nyebrang ke pulau lain, tapi ada roh jahat yang bisa nyebrang ke pulau lain. Karena apa? Roh teritorial. Ya. Kalau dia mau nyebrang tuh dia harus izin sama setan yang lebih tinggi. Itu nyata, saudaraku. Sama seperti keadaan dunia. Kenapa kita sulit percaya kalau pemerintahan dunia ini secara fisik ada begitu? Di dunia cyber juga ada hacker tingkat rendah, tingkat tinggi, tier 1, tier 2, tier 3. Kenapa kita nggak percaya bahwa memang di kuasa kegelapan ada pemerintahan-pemerintahan seperti itu, saudaraku? Makanya Alkitab kasih tahu sadar dan berjaga-jaga. Saya sering ngomong ya kemarin sama bapak dan ibu itu saya ngomong, kalau sebenarnya roh jahat yang sering ngerasuk-ngerasukin orang itu ya, yang sering menampak-nampakkan diri, itu sebenarnya roh jahat level rendah. Ya, level rendah itu. Karena kalau datang pendeta diusir, dihardik, dia bisa kepanasan, bisa lari dia tuh. Saya bakar kamu dalam nama Tuhan Yesus. Bisa kepanasan tuh roh jahatnya. Ya. Dan pertarungan di situ terjadi, nanti ujung-ujungnya dia lari tuh oleh kuasa Tuhan Yesus. Jadi roh-roh jahat begitu yang level-level rendah sebenarnya. Justru roh jahat yang level tinggi itu yang pasukan senyap, yang menyerang pikiran, saudaraku. Makanya Kopassus ya, atau pasukan-pasukan khusus itu kan memang dilatih bukan untuk di baris depan gitu ya, perang gitu, saudara. Mereka terlatih apa? Menyelundup, senyap, culik diam-diam, bantai diam-diam, pulang tanpa ketahuan. Benar nggak, saudara? Itu yang level-level agen tinggi itu seperti itu. Makanya yang paling berbahaya itu peperangan di medan tempur ini, pikiran ini. Bukan yang kerasukan, setan yang tampakkan diri. Gitu ya. Itu tier rendah, itu tingkat rendah itu, saudaraku. Yang tampakkan diri itu tingkat rendah, saudaraku ya. Mau dia gondoruo, mau dia pocong, mau kuntilanak, itu tingkat rendah, saudaraku. Kalau saudara pelajari juga kebatinan dunia roh itu, saudaraku ya. Itu yang model-model kayak gitu tuh mereka ada di alam roh yang tingkat rendah. Mereka nggak bisa masuk ke alam roh tingkat tinggi. Karena di alam roh itu juga ada tingkat-tingkatan, saudaraku. Ya, nanti saudara dengar di YouTube saya sudah pernah bahas. Ya kayak gitu. Jadi mereka ada space-space-nya juga. Nah, yang bahaya itu yang kerja di sini nih.
Makanya pikiran kita ini jadi medan tempur, sadar dan berjaga-jaga. Kalau kita misalnya lihat orang kerasukan gitu, ini level rendah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setan saya hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, setan saya bakar. Gitu lah. Keluar dia. Oke, kalau dia kadang ngotot dia lama tuh. Siapa lu? Balik lagi, siapa lu juga? Karena saya pernah ikut dosen saya, saudaraku ya. Orang usir-usir orang kerasukan gitu. Siapa lu? Saya Karaeng. Setan-setan di Makassar tuh. Siapa kamu? Saya setan ini, buaya putih dan lain-lain. Wah, ada sudah yang kayak gitu-gitu ngaku-ngaku. Ya, entah dia nipu atau enggak gitu ya. Kadang kan dia tipu muslihat juga. Tapi poinnya begitu diusir keluar tuh. Memang lama manifestasi sampai kita harus pegangin tuh. Lama dia keluarnya, kadang berjam-jam. Karena roh jahat tuh kadang keras kepala juga, saudaraku ya. Makanya dia namanya jahat. Jadi enggak selalu dalam nama Yesus keluar, enggak selalu gitu. Orang yang sudah berpengalaman saja bisa berjam-jam tuh usir setan, saudaraku ya. Itu peperangan rohani namanya kan. Jadi apakah kita kalah sama setannya atau enggak gitu. Nah di situ peperangannya. Tapi yang kayak gitu kan ketahuan, saudaraku. Sama seperti pasukan garis depan yang begitu kan. Yang bahaya tuh di sini nih. Yang Kopassusnya itu. Yang pasukan-pasukan elitnya itu yang bahaya, saudaraku. Yang senyap tiba-tiba saja sudah hancurin kita. Yang senyap tiba-tiba buat ledakan di sana sini. Dan dia kembali tanpa terlihat. Ini yang bahaya. Nah, setan punya juga agen-agen seperti itu, ya, yang menyerang di pikiran kita. Hati-hati dengan itu, saudaraku. Jadi Alkitab kasih tahu, sadar dan berjaga-jaga. Sebab bahaya itu ada meskipun kita sering tidak merasakannya. Jadi pertanyaan kita bukan apakah iblis bekerja atau tidak. Dia pasti bekerja. Saudara tahu kalau saudara lihat media sosial ada berita-berita. Indonesia ini selalu diserang hacker hampir setiap jam. Ya, dan ada pasukan-pasukan hacker Indonesia yang baik yang mengamankan cyber dunia digital di Indonesia ini. Ya kan? Itu terjadi loh di dunia digital. Ya kan? Kalau saudara baca berita-berita dunia digital, hacker itu nyerang-nyerang. Hacker negara ini nyerang negara ini. Hacker dari Filipina nyerang Indonesia. Hacker dari Korea mungkin nyerang ke Amerika. Itu hitungan menit ada serangan cyber attack-nya, saudaraku. Kan kita nggak pernah lihat, kita yang kaum awan mana pernah pikir, kita cuma taunya rudalnya Rusia sama Ukraina aja saling balas-membalas tuh. Dan kita cuma pikir ancaman perang Iran dan Amerika yang paling heboh saat ini. Gitu. Kita cuma lihat itu-itunya. Di dunia fisik pun ada peperangan yang kita nggak lihat, misalnya perang harga saham. Gitu kan? Kalau terjadi peperangan, ini bukan cuma soal rudal meluncur dari satu negara ke negara lain. Ada pasar saham yang bisa anjlok. Sesuatu yang mungkin kaum awam nggak bisa lihat. Gitu kan? Yang tidak ada di dunia itu. Jadi poin saya adalah ada yang memang hidden, saudara, yang kadang nggak bisa kita lihat dengan perspektif kita, tapi orang yang di situ bisa merasakannya. Kebijakan-kebijakan dari misalnya Presiden Donald Trump, kita pikir itu hanya soal perang, tapi bisa saja orang dari dunia pasar saham melihat itu sebagai strategi untuk mengamankan ekonomi atau mengamankan harga pasar saham, Bitcoin dan lain-lain, karena memang keluarganya berbisnis itu. Jadi maksud poin saya adalah ada hidden di balik segala sesuatunya. Di sini kita harus melihat. Di dunia cyber juga begitu. Kelihatan baik-baik saja, padahal ada serangan hacker. Bertubi-tubi kepada sebuah negara. Apalagi kalau memang yang rival negaranya. Itu terjadi. Masa kita nggak percaya? Kita ini anak-anak kerajaan sorga, ada iblis yang mencoba menyerang kita setiap hari. Ada dunia fisik, dunia cyber, ada dunia roh. Jadi pertanyaannya bukan apakah iblis bekerja atau tidak, karena itu sudah pasti. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. So pertanyaannya, apakah kita cukup peka untuk menyadari peperangan itu real, per menit, per detik di dalam pikiran kita. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita, ya. Jaga pikiranmu,
Itu kurang J itu. Agak pikiranmu. Jaga pikiranmu. Kuasai dirimu. Tetap sadar dan berjaga-jaga. Amin. Jangan mabuk, jangan ngantuk. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa.